Jika dia hilang, maka dia bukan emas ya guys. Kita uji. Halo guys, welcome back to my channel Andre dari Official. Kembali lagi dan berjumpa lagi bersama aku. Kali ini aku akan membagikan tips dan cara pengujian ciri-ciri emas asli atau bukan ya. Cara mengenali emas asli dan bukan dengan cara pengujian menggunakan air kimia, yaitu dua jenis kimia ini guys, air 1 air 2 ya. Air 1 air 2 ini air keras guys. Di sini dia mengeluarkan asap atau uap ya, karena sesuai dengan namanya air keras. Oke, di sini buat kalian yang pertama kali ingin melakukan pengujian mengenali emas asli atau bukan, yang perlu kalian siapkan adalah yang pertama batu uji. Mengenai batu uji sendiri, kalian harus menggunakan jenis batu uji yang berkualitas bagus atau terbaik ya. Di sini aku menggunakan batu impor, batu uji impor. Oh ya, di sini aku tidak mempromosikan produknya, tetapi jika kalian berminat dan ingin membelinya, nanti aku bisa memberikan link di deskripsi atau di kolom komentar. Nanti aku sematkan atau aku pin nanti ya komentarnya. Ini batu ujinya seperti ini. Ini batu uji impor ya. Dia permukaannya halus dan presisi, dan sesuai dengan kualitasnya, dia lebih, ketelitiannya itu lebih tinggi daripada batu uji lokal atau terbuat dari batu yang ditemukan di sungai-sungai itu, yang batunya hitam legam, tetapi ini juga warnanya hitam legam. Nah, ini yang kedua, bahan yang perlu kita siapkan adalah bahan kimianya guys. Nah, ini bahan kimianya. Di sini menggunakan asam nitrat ya, asam nitrat, atau bahasa kimiawinya adalah nitrit acid ya. Untuk orang-orang yang mengenali dunia peremasan atau dunia logam pasti sudah mengetahui. Dan di sini adalah air HCl ya. Ini HCl dan percampuran antara dua jenis kimia yang membentuk menjadi air raja ya. Ini namanya air raja. Nah, ini kondisi air kimianya masih segar semua, masih normal ya, masih normal semua. Dikarenakan air kimia itu harus diganti guys, setiap 3 bulan atau 5 bulanan. Itu kalau dilihat dari performanya sudah melemah, berarti kita harus menggantinya menjadi baru lagi ya. Kita buang, kita ganti. Di sini dua pencampuran antara dua kimia ya, ini jenisnya, dan ini bentuk dari satu kimia jenis. Nah, di sini kita yang terpenting poinnya adalah bahan yang akan kita uji, sampel bahannya ya. Di sini aku mempersiapkan cincin logam ya, sepertinya emas, dan yang kedua ini adalah bahan emas ya. Ada yang jatuh, ini juga bahan emas, ini bahan emas juga. Ini potongan dari cincin guys, ini cincin terpotong ya. Nah, ini cincin tadinya, lalu dia terpotong.
Di sini tadi ada emas yang terjatuh, butiran emas ya. Nah, ini dia emasnya. Kita taruh saja dalam plastik yang kecil karena tidak diperlukan jika yang berbentuk kecil seperti ini ya. Oke, di sini kita mempunyai dua bahan untuk pengujian. Ini satu cincin ya, jadi kita sebut satu bahan. Yang kedua satu cincin yang masih berbentuk bagus. Setelah itu apa yang kita lakukan yaitu adalah menggesekkan ke batu ujinya guys. Jadi sampelnya itu kita gosokkan, mana yang akan kita gosok seperti ini, kita gosok ya. Kalian tidak perlu takut untuk berkurang beratnya, sebenarnya itu hanya super miligram ya, pokoknya sangat sedikit. Kita gosok ya bagian samping atau bagian sampingnya sini, tidak apa-apa. Oke, kita gosokkan. Di sini kita lihat dulu di dalamnya ada kode atau tidak. Kita lihat di dalamnya tidak ada kodenya, berarti kita harus mengujinya. Kita uji, kita gesek ya. Nah, membentuk seperti lapisan seperti ini, lapisan goresan. Setelah itu kita taruh sampel pertama, lalu kita gesekkan yang sampel kedua di sampingnya ya, sampingnya sini. Oke, kita taruh sini. Nah, di sini kita menggunakan air keras yang pertama, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah dia emas atau bukan ya guys. Kita uji yang pertama. Jika dia hilang, maka dia bukan emas ya guys. Kita uji. Nah, di sini kita kelihatan mana yang emas dan bukan emas ya guys. Kalian perhatikan, yang tadinya ada goresan cincin ini tadi, dan sekarang dia hilang sama sekali ya, tidak ada bekas apapun. Maka perlu kita ketahui bahwasanya itu bukan emas ya guys. Ini bukan emas, berarti ini palsu atau imitasi ya, bukan emas, itu palsu ini. Dan di sini untuk menguji kadarnya guys, itu kita menggunakan air yang kedua guys. Setelah dikasih air pertama, sebenarnya untuk menguji kadar itu harus ada pembandingnya guys, ada pembandingnya. Oke, kita fokus aja pengujian ini dulu. Kita beri yang ini kedua, air kedua. Nah, hilang ya guys, hilang. Ini menandakan kadar emasnya adalah berkisar antara 70% guys. Berkisar kadar emasnya adalah 70% terdiri dari emas dan 30% logam lainnya. Oke, kita taruh. Nah, untuk kalian yang ingin menguji kadar atau membandingkan kadar emasnya berapa persen, kalian harus mempunyai seperti ini guys. Nah, di sini ya. Di sini kalian harus mempunyai alat tuding atau alat pembanding yang dimana ujungnya ini terbuat dari emas guys. Nah, ini dari emas, dari emas, dari emas. Sesuai dengan nomornya, di sini ada angkanya.
Di sini 400 yaitu 40%, 50%, 60%, 75% guys. Ya, 750 75%. Nah, ujungnya ini menggunakan emas semua guys. Dan ini tanpa patri ya. Jadi tidak aku patri. Ini aku bikin sendiri guys. Ya, aku bikin sendiri ini tanpa patri, jadi emasnya langsung kita bakar hingga meleleh menempel. Di sini dia agak ada yang lari ke sini ya emasnya. Oke, langsung aja. Buat kalian yang ingin seperti alat tuding seperti ini, kalian bisa order di toko-toko online juga ada sepertinya guys yang jual. Tetapi untuk besar kecilnya sepertinya kecil dikarenakan harga emas yang lumayan mahal untuk saat ini ya, lumayan mahal. Di sini aku punya 4 biji, yang lain sih juga ada cuman tidak aku pakai. Oke, kita lanjutkan persoalan tadi ya. Nah, ini batu ujinya itu memang sangat bagus kualitasnya, saya akui. Oke, kita lanjut persoalan poinnya. Buat kalian pokoknya yang ingin menguji emas atau bukan emasnya, kalian harus mempunyai 2 cairan uji ini. 2 cairan uji ini ya, harus punya itu guys. Harus punya 2 cairan uji ini. Cairan uji 1, cairan uji kedua. Dan untuk kalian yang jual beli emas atau melayani penjualan orang-orang emas itu, kalian harus mempunyai alat ini guys, alat uji kadar emas guys. Nah, ini ya. Nah, di sini aku juga punya emas juga. Ini emas yang ditemukan di alam, bentuknya seperti ini. Oke, sampai di sini dahulu. Kita akan lanjut di lain episode, yaitu insya Allah pengujian kadar ya menggunakan alat tuding ini. Di lain video aja ya, jadi tidak saat ini dikarenakan belum sempat untuk melakukan pengujiannya ya, waktunya terdesak dikarenakan ada hal yang harus aku lakukan. Oke guys, sampai jumpa. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe jika kalian suka ya, dan like video ini jika kalian suka. Dan aku ucapkan terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Mantap pokoknya ya. Sampai jumpa di lain video lagi.